Jika kamu meninggal malam ini, apakah kamu benar-benar sudah mengenal siapa dirimu? Bukan namamu, bukan pekerjaanmu, bukan peran yang selama ini kamu mainkan, tapi dirimu yang paling dalam, yang tidak berubah, bahkan ketika semuanya hilang. Inilah titik yang sering dihindari manusia, karena kenyataannya sederhana, tapi mengguncang. Kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan sebelum kamu mengenal siapa dirimu sendiri. Dan disinilah ajaran kuno Sangkan Paraning Dumadi membuka rahasianya. Ia tidak mengajakmu percaya, ia tidak memintamu mengikuti, ia justru memaksamu melihat bahwa selama ini mungkin kamu hidup dalam identitas yang salah. Banyak orang merasa sudah mencari. Mereka beribadah, belajar, bahkan berbicara tentang hal-hal spiritual. Tapi diam-diam, mereka belum pernah duduk dalam keheningan dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Lebih dalam lagi, siapa yang sedang mencari? Karena disitulah letak pembeda antara yang sekedar tahu dan yang benar-benar sadar. Sangkan Paraning Dumadi berbicara tentang asal dan tujuan keberadaan, tentang dari mana aku ini muncul, dan kemana ia akan kembali. Tapi ada satu hal yang jarang disadari. Perjalanan itu bukan perjalanan keluar. Ia bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali sesuatu yang sudah lama kamu lupakan. Dan yang lebih mengejutkan, semakin kamu mendekat ke kebenaran itu, semakin banyak bagian dari dirimu yang harus kamu lepaskan. Keyakinanmu, ketakutanmu, bahkan identitas yang selama ini kamu banggakan. Video ini bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang siap melihat dirinya tanpa topeng. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak pas dalam hidupmu, seolah kamu menjalani sesuatu yang bukan dirimu sepenuhnya, maka mungkin ini saatnya kamu berhenti mencari keluar dan mulai bertanya dengan jujur. Jika semua yang kamu miliki hilang hari ini, apa yang benar-benar tersisa dari dirimu? Sebelum kita melangkah lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana, dan sudah sampai di menit berapa kamu bertahan. Bukan sekadar interaksi, ini cara kita melihat sejauh mana pesan ini benar-benar menemukan orang yang tepat. Karena sejak dahulu, pengetahuan seperti ini tidak pernah tersebar secara kebetulan. Ia selalu menemukan jalannya sendiri. Jauh sebelum manusia modern sibuk mengejar dunia luar, para leluhur di tanah Nusantara telah menyimpan sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan. Sebuah ajaran yang tidak tertulis secara gamblang, namun hidup dalam lagu, dalam simbol, dan dalam keheningan. Sangkan Paraning Dumadi, sebuah frasa yang sederhana, tapi menyimpan kedalaman yang hampir tak terbatas. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa kuno, ajaran ini bukan sekedar teori. Ia adalah hasil perenungan panjang, sebuah kontemplasi tentang asal-usul manusia dan tujuan akhirnya. Para empu, para leluhur, dan para pencari hakikat tidak hanya memikirkannya, mereka mengalaminya. Mereka memahami bahwa manusia bukan sekadar tubuh dan pikiran. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, yang menjadi inti dari keberadaan. Dan menariknya, konsep ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai peradaban kuno, dari Timur Tengah, India, hingga filsafat Yunani, kita menemukan gema yang sama, bahwa manusia adalah makhluk yang turun dari sumber yang lebih tinggi, lalu menjalani perjalanan untuk kembali. Namun seiring berjalannya waktu, makna ini mulai kabur. Pengetahuan yang dulunya bersifat pengalaman berubah menjadi sekadar simbol. Yang dulunya dipahami melalui kesadaran berubah menjadi hafalan tanpa penghayatan.
Mengapa ini bisa terjadi? Karena pengetahuan tentang diri adalah pengetahuan yang berbahaya, bukan karena ia salah, tetapi karena ia mampu mengguncang seluruh struktur yang selama ini manusia anggap sebagai kebenaran. Jika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak lagi mudah dikendalikan oleh ketakutan. Ia tidak lagi terikat oleh ilusi dunia yang semu, dan ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik realitas. Itulah sebabnya, dalam banyak tradisi, pengetahuan ini tidak diberikan secara langsung. Ia disembunyikan dalam simbol, dibungkus dalam cerita, atau hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap. Bahkan dalam budaya Jawa sendiri, banyak ajaran yang sengaja dibuat samar, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menyaring, karena tidak semua orang siap melihat kebenaran yang telanjang. Dan di zaman sekarang, ketika informasi begitu mudah diakses, justru pemahaman sejati semakin langka. Banyak orang membaca, tapi tidak merenung. Banyak yang tahu istilah, tapi tidak pernah mengalami maknanya. Disinilah sangkan Paraning Dumadi menjadi relevan kembali, bukan sebagai warisan budaya semata, tetapi sebagai kunci untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana sebenarnya aku ini berasal, dan kemana ia akan kembali? Namun untuk menjawab itu, kita harus mulai dari sesuatu yang lebih dekat, sesuatu yang selama ini selalu ada, tapi jarang kita sadari. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dan lepaskan. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup dengarkan, dan biarkan setiap kata jatuh dengan tenang ke dalam kesadaranmu. Karena apa yang akan kita bahas bukan untuk dipikirkan saja, tapi untuk dirasakan. Sangkan Paraning Dumadi berbicara tentang dua hal yang terlihat sederhana, asal dan tujuan. Namun di balik dua kata itu, tersembunyi sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika kamu benar-benar kembali ke asalmu, apa yang sebenarnya kembali? Apakah tubuh ini? Jelas tidak. Tubuh berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Ia hanyalah wadah, sebuah kendaraan sementara dalam perjalanan yang lebih panjang. Lalu apakah pikiranmu? Pikiran terus berubah. Hari ini kamu percaya sesuatu, besok bisa berbeda. Ia dipenuhi ingatan, pengalaman, dan pengaruh luar. Jadi, jika semua itu bukan kamu yang sejati, siapa sebenarnya yang sedang hidup di dalam tubuh ini? Bayangkan sebuah cermin. Ketika kamu berdiri di depannya, kamu melihat bayanganmu. Tapi kamu tahu, bayangan itu bukan dirimu yang sebenarnya. Sekarang bayangkan hidup ini adalah cermin besar. Semua yang kamu anggap sebagai aku, nama, status, cerita hidup, mungkin hanyalah pantulan. Dan selama ini, kamu berbicara pada pantulan itu. Kamu merawatnya. Kamu bahkan takut kehilangannya. Padahal, ada sesuatu yang melihat semua itu. Sesuatu yang tidak berubah, bahkan sejak kamu kecil hingga sekarang. Sesuatu yang menyadari pikiranmu, emosimu, bahkan tubuhmu. Itulah yang dalam banyak ajaran disebut sebagai kesadaran murni. Namun disinilah paradoksnya. Kita begitu sibuk dengan apa yang kita lihat, hingga lupa pada yang melihat. Kita sibuk memperbaiki hidup di luar, tanpa pernah benar-benar memahami siapa yang menjalani hidup itu. Dan karena itulah, perjalanan mengenal diri sering terasa asing. Bukan karena ia jauh, tetapi karena ia terlalu dekat. Sekarang, perhatikan ini dengan tenang. Selama kamu masih mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang bisa hilang, maka kamu akan selalu hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Tapi ketika kamu mulai menyadari bahwa dirimu bukan itu semua,
perlahan sesuatu akan berubah. Bukan dunia di luar, tetapi cara kamu melihatnya. Namun jangan terburu-buru menyimpulkan, karena memahami ini bukan berarti kamu langsung tercerahkan. Justru disinilah banyak orang tersesat, merasa sudah tahu, padahal baru menyentuh permukaan. Jadi tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir, karena di bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam ke lapisan yang jarang disentuh, tempat di mana banyak ilusi mulai runtuh dan kebenaran mulai terasa, bukan sekedar dipahami. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Di titik ini, banyak orang mulai merasa mengerti, tapi justru disinilah jebakan paling halus berada. Karena mengenal diri bukan tentang menambah pengetahuan, melainkan menghapus kesalahpahaman. Ada satu ilusi yang hampir semua manusia alami. Kita mengira bahwa aku adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa dijelaskan. Padahal, jika kamu amati dengan jujur, aku itu selalu berubah. Saat kamu marah, kamu merasa itulah dirimu. Saat kamu bahagia, kamu juga merasa itulah dirimu. Saat kamu kecewa, kamu tenggelam di dalamnya. Namun, siapa yang menyadari semua perubahan itu? Disinilah rahasianya mulai terbuka. Aku yang selama ini kamu pegang, sebenarnya hanyalah kumpulan pengalaman yang terus bergerak. Ia seperti gelombang di lautan, muncul, berubah bentuk, lalu hilang. Tapi lautan itu sendiri tetap ada. Dan banyak orang hidup sebagai gelombang tanpa pernah menyadari bahwa dirinya adalah lautan. Namun ada hal yang lebih dalam lagi. Dalam perjalanan mengenal diri, akan muncul fase di mana semua terasa kosong. Seolah-olah identitasmu mulai runtuh. Apa yang dulu kamu yakini terasa goyah. Apa yang dulu kamu banggakan mulai kehilangan makna. Banyak orang takut di fase ini. Mereka mundur, kembali pada zona nyaman, kembali pada identitas lama. Padahal, justru disitulah pintu sebenarnya terbuka. Karena kekosongan itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang. Ruang di mana kamu tidak lagi terikat pada label. Ruang di mana kamu mulai melihat tanpa bias. Ruang di mana kebenaran bisa muncul tanpa distorsi. Tapi di sisi lain, ada juga kesalahpahaman yang sering terjadi. Beberapa orang berpikir bahwa mengenal diri berarti meninggalkan dunia, menjauh dari kehidupan, menjadi pasif, atau bahkan acuh. Ini tidak tepat. Mengenal diri justru membuatmu lebih hadir, lebih sadar dalam setiap tindakan, lebih jernih dalam melihat mana yang nyata dan mana yang ilusi. Kamu tetap hidup, bekerja, berinteraksi, tapi tidak lagi terikat seperti sebelumnya. Seperti seseorang yang sadar bahwa ia sedang bermimpi, ia tetap berada dalam mimpi itu, tapi tidak lagi terperangkap di dalamnya. Sekarang, coba renungkan sebentar. Dari semua yang kita bahas sejauh ini, bagian mana yang paling terasa kena di dalam dirimu? Apakah tentang ilusi identitas, tentang kesadaran yang mengamati, atau tentang fase kekosongan yang mungkin pernah kamu rasakan? Kalau kamu berkenan, tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk benar atau salah, tapi untuk melihat berapa banyak yang mulai menyadari hal yang sama. Karena seringkali perjalanan ini terasa sepi, padahal sebenarnya banyak yang sedang berjalan di jalur yang sama. Dan ingat, semakin dalam kamu masuk ke pemahaman ini, semakin kamu akan menyadari satu hal, bahwa apa yang selama ini kamu cari ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu.
Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana semua ini bisa kamu bawa ke dalam kehidupan nyata, bukan sekedar dipahami, tapi dijalani. Sekarang, tarik napas pelan sekali lagi, dan sadari ini, apa yang kamu dengarkan sejauh ini bukan sekadar pemahaman. Ini adalah jawaban yang diam-diam selama ini kamu cari, meskipun mungkin kamu sendiri belum bisa menjelaskannya. Perasaan tidak utuh, kebingungan yang datang tanpa sebab, atau kegelisahan yang muncul di tengah hidup yang terlihat baik-baik saja. Semua itu bukan masalah. Itu adalah tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang ingin kamu kenali lebih dalam. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu pergi kemana-mana untuk memulai. Langkah pertama sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Berhenti sejenak dari kebisingan. Setiap hari, luangkan waktu, even hanya beberapa menit, untuk duduk tanpa distraksi. Tidak perlu teknik yang rumit, tidak perlu ritual yang berat. Cukup duduk, diam, dan perhatikan. Perhatikan pikiranmu datang dan pergi. Perhatikan emosimu naik dan turun. Dan yang paling penting, sadari bahwa kamu melihat semua itu. Disitulah awal pergeseran terjadi. Langkah kedua, mulailah mempertanyakan dengan jujur setiap hal yang kamu anggap sebagai dirimu. Ketika kamu berkata, "Aku marah," coba lihat lagi, apakah kamu benar-benar marah? Atau kamu hanya sedang mengalami kemarahan? Ketika kamu merasa tidak cukup, tanyakan, siapa yang sebenarnya merasa kurang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat, tapi untuk membuka ruang kesadaran. Dan perlahan, kamu akan mulai melihat jarak antara dirimu yang sejati dan cerita yang selama ini kamu percayai. Langkah ketiga, jangan melawan prosesnya. Akan ada momen di mana kamu merasa kosong. Akan ada saat di mana semuanya terasa tidak pasti. Dan justru disitulah banyak orang berhenti. Padahal inilah fase di mana perubahan paling dalam sedang terjadi. Jangan buru-buru mengisi kekosongan itu. Jangan lari kembali ke distraksi lama. Duduklah di sana. Karena di balik rasa tidak nyaman itu, ada kejernihan yang sedang menunggu muncul. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak rusak. Kamu tidak tersesat. Kamu tidak kekurangan apapun. Yang terjadi hanyalah kamu lupa. Lupa siapa dirimu sebelum semua label itu melekat. Lupa bahwa selama ini yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Dan mungkin inilah alasan kenapa kamu sampai di video ini. Bukan kebetulan, tapi karena ada bagian dari dirimu yang siap untuk melihat lebih dalam. Jadi mulai hari ini, tidak perlu berubah menjadi orang lain. Tidak perlu mengejar sesuatu yang jauh. Cukup kembali memperhatikan, kembali menyadari, kembali mengenal. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin jelas arah hidupmu, dan tanpa kamu sadari, ketenangan yang selama ini kamu cari di luar, perlahan mulai muncul dari dalam. Pada akhirnya, semua kembali ke satu titik yang sama. Bukan tentang seberapa jauh kamu mencari, bukan tentang seberapa banyak kamu tahu, tapi tentang seberapa dalam kamu berani melihat dirimu sendiri. Sangkan Paraning Dumadi bukan sekadar ajaran tentang asal dan tujuan. Ia adalah cermin yang memantulkan satu kebenaran sederhana. Apa yang kamu cari selama ini tidak pernah benar-benar berada di luar dirimu. Ia tidak tersembunyi di tempat yang jauh. Tidak pula hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Ia selalu ada, diam
tenang, menunggu kamu menyadarinya. Mungkin sekarang kamu mulai melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, tapi tentang melepaskan apa yang bukan dirimu. Melepaskan identitas yang kamu kumpulkan, melepaskan ketakutan yang kamu pelihara, bahkan melepaskan cara pandang lama yang selama ini terasa benar. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang tetap ada, tidak berubah, tidak tergoyahkan, sesuatu yang selalu ada sejak awal. Namun disinilah pertanyaan yang sesungguhnya. Setelah kamu mengetahui semua ini, apakah kamu akan benar-benar melihat ke dalam, atau kembali tenggelam dalam kebisingan seperti sebelumnya? Karena memahami adalah satu hal, tapi menjalani itu pilihan. Jika sampai di titik ini kamu masih bersama video ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lagi ingin hidup di permukaan. Dan mungkin perjalananmu baru saja dimulai. Jadi sebelum kita akhiri, coba tulis di kolom komentar dengan jujur, apa satu hal yang mulai berubah dari cara kamu melihat dirimu setelah menonton ini? Tidak perlu panjang, satu kalimat saja cukup. Karena dari satu kesadaran kecil bisa lahir perubahan yang besar. Dan ingat ini baik-baik, semakin kamu mengenal dirimu, semakin dekat kamu pada kebenaran yang selama ini kamu cari. Bukan karena kamu mencapainya, tapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar terpisah darinya.